Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu sholihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pendengar yang berbahagia dimanapun berada, selamat malam. Ya, mudah-mudahan Anda senantiasa dalam keadaan terbaik, sehat walafiat. Segala sesuatunya Allah mudahkan, Allah berkahi. Adapun jika di antara Anda ada yang mungkin saat ini tengah ditimpa musibah, apapun bentuk musibahnya, apa itu berupa sakit ya, berupa seretnya rizki gitu ya, atau masalah yang bertubi-tubi terus ada, entah itu masalah keluarga, apalagi ya, masalah pekerjaan, masalah anak yang susah diatur, susah diurus, lagi-lagi membuat masalah ya, dan resah orang tua gitu ya, mencemarkan atau mencoreng-moreng nama orang tua atau keluarga. Mudah-mudahan apapun masalahnya Allah senantiasa berikan kesabaran ya, dimampukan untuk bersabar ya, dan dijadikan masalah-masalah tersebut, musibah-musibah tersebut, ujian-ujian tersebut sebagai penggugur dosa-dosa Anda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pendengar dimanapun berada, senang sekali rasanya saya Iki akan kembali menyapa dan menemani selama kurang lebih 1,5 jam insya Allah ya, kebersamaan kita nanti hingga pukul 9.30 waktu Indonesia Barat ya, spesial Ahad malam atau malam Senin di gelaran Senada seputar nasihat Anda, edisi 9 Agustus 2020 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1441 Hijriah. Di gelaran Senada kali ini seputar nasihat Anda dengan sebuah tema, jika saudaramu sedang ditimpa musibah, apa nasihatmu untuknya? Ini tema atau nanya Maiki? Nanya sebenarnya tapi temanya tidak jauh-jauh tentang itu, tentang musibah dan seperti apa sih sikap kita ketika kita ditimpa musibah ya. Atau kita akan memotivasi saudara-saudara kita yang tadi Maiki katakan bisa jadi saat ini tengah banyak yang ditimpa musibah gitu ya, saudara-saudara kita. Mungkin kita saat ini sehat lahir batin gitu ya, sehat fisik maupun vesak ya, tapi wallahu ta'ala alam dengan keadaan saudara kita di sana ya. Ada yang rezekinya lagi seret gitu ya, jodohnya tak kunjung tiba gitu ya, masalah selalu ada dan lain sebagainya. Nah, lalu apa nasihat Anda untuk saudara kita itu tersebut ya? Apa nasihatmu untuknya? Sehingga langsung kirimkan pesan terbaik Anda di gelaran Senada seputar nasihat Anda 0811 1110 993 ya, 0811 1110 993 ya, insya Allah akan dibacakan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan itu adalah salah satu bentuk dakwah kita ya, bersama Radio Fajri FM Suara Kebangkitan Islam, memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita atau kepada pendengar Fajri yang lainnya, sehingga Allah hitung hal tersebut sebagai pahala ibadah ya. Kemudian Allah berikan pahalanya entah ketika kita masih di dunia maupun ketika kita sudah di akhirat, di mana suatu tempat dan waktu kita akan sangat membutuhkan yang namanya pahala ya. Nah, saat inilah waktu kita untuk mengumpulkan bekal atau pahala-pahala tersebut sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan pahala-pahala itulah atau amal-amal itulah yang akan membahagiakan kita di sana. Karena keluarga akan meninggalkan kita hanya sampai pintu kubur saja, gitu ya. Harta yang tidak kita sedekahkan juga akan menjadi ya rebutan ahli waris, gitu ya. Rumah ditinggalkan dan ternyata yang setia menemani kita hanyalah amal, ya. Lalu amal apa yang akan kita perbuat? Nah, amal mungkin yang kita anggap sepele, salah satunya juga
berdakwah bersama Radio Fajri. Tapi tidak ada yang sepele di mata Allah Subhanahu wa taala ya, selama niat kita tulus. Yuk kirimkan pesan terbaik Anda di 0811 11 10 993. تعالت فضجت ملاك السماء وراح يحلق تحت الإله يطير بفردوسه حيث شاء ويلقى الأحبات في جنة يناغي بها ثلة الشهداء يقلب طرفا له في الجنان أحقا رحلنا وزال العناء أحقا لفحت رياح النعيم وخلفت خلفي رياح الجفا أحقا سألقى حواري الخلود ويطربني لحنها بالغناء. Mendengar di manapun berada sambil mengisi waktu istirahat Anda ya, Maiki menyapa melalui ruang dengar Anda di rumah. Mungkin kini waktu Anda beristirahat atau bercengkerama bersama orang-orang tercinta Anda ya, di rumah setelah seharian Anda beraktivitas tadi ya atau aktivitas sama-sama bersama keluarga. Biasanya di weekend itu ya liburan, rihlah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Radio Fajri menjadi pelepas lelah Anda gitu ya. Walaupun Anda sambil istirahat ya, Anda dengerin Radio Fajri tetap produktif ya, mendapatkan ilmu-ilmu syar'i. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mendapatkan motivasi juga ya. Mudah-mudahan esok hari lebih baik daripada hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Inna li faydil gharami dhiman. Tema senada atau seputar nasihat Anda di kesempatan malam hari ini yaitu, jika saudaramu tengah ditimpa musibah, lalu apa nasihatmu untuknya? Silakan ya, kirimkan ke 0811 11 10 993 atau ke facebook.com/Radio Fajri. Baik pendengar, Maiki awali dengan membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ummu Al-Ala. Dia berkata, Rasulullah SAW menjengukku tatkala aku sedang sakit. Lalu beliau berkata, gembiralah wahai Ummu Al-Ala, sesungguhnya sakitnya orang muslim itu membuat Allah menghilangkan kesalahan-kesalahan sebagaimana api yang menghilangkan kotoran emas dan perak. Ya, mendengar dimanapun berada, tentu kita dalam hidup ini ya sudah menjadi konsekuensinya. Kita akan senantiasa dihadapkan dengan ujian-ujian yang Allah berikan. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui sampai di mana kadar keimanan kita. Ya. Juga untuk menaikkan level kita, ya. Derajat kita. Ya. Ketika seseorang ditimpa musibah berupa sakit misalnya, ya maka Allah akan angkat derajatnya. Allah akan gugurkan dosa ini. وهبت لمولاك روح الفداء فكنت المجازى وكنت الجزاء فذاب عناقا وهاما وصالا وأسديل ستر الأسى والشقاء. Pendengar yang berbahagia dimanapun berada, selanjutnya Maiki bacakan ya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia berkata,
aku memasuki tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau sedang demam. Lalu kuletakkan tanganku di badan beliau, maka aku merasakan panas di tanganku di atas selimut. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, alangkah kerasnya sakit ini pada dirimu. Beliau berkata, begitulah kami. Dalam tanda kurung, para nabi. Cobaan dilipatkan kepada kami dan pahala juga ditingkatkan bagi kami. Aku bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat cobaannya? Beliau menjawab, para nabi. Aku bertanya, wahai Rasulullah, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, kemudian orang-orang soleh. Apabila salah seorang di antara mereka diuji dengan kemiskinan, sampai-sampai salah seorang di antara mereka tidak mendapatkan kecuali tambalan mantel yang dia himpun, dan apabila salah seorang di antara mereka sungguh merasa senang karena cobaan, sebagaimana salah seorang di antara kamu yang senang karena kemewahan. Masya Allah. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cobaan tetap akan menimpa atas diri orang mukmin dan mukminah, anak dan juga hartanya, sehingga dia bersua dengan Allah dan pada dirinya tidak ada lagi satu kesalahan pun. Demikian mungkin mendengar di mana-mana berada di antara hadis ya, yang menjelaskan bahwa musibah itu adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita. Tidaklah Allah menguji kita ya, mungkin dengan hal yang dirasa oleh kita memberatkan, maka Allah akan gugurkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, sehingga dengan itulah mungkin kita akan menghadap Allah dalam keadaan bersih ya, tanpa kotoran, maksiat dan dosa. Maka berbahagialah kepada orang-orang yang saat ini tengah ditimpa musibah berupa sakit ya, krisis moneter gitu ya, finansial lagi seret gitu ya, aduh ekonomi mah iki gara-gara corona nih. Padahal sesering apapun kita menyalahkan corona ya, tidak merubah keadaan, tidak merubah situasi dan kondisi ya. Corona tetap di sini, rezeki kita tetap segini ya, lebih baik ya kita bersabar, kemudian mensyukuri hal-hal yang ada ya. خطواك في المعمعات فيزداد شوقي هوى واشتهاء فلما استقرت. Pendengar, Maiki akan langsung bacakan pesan-pesan yang sudah masuk ya, sedari tadi sebenarnya, karena iklan acara sudah di share ya di berbagai lini media sosial Fajri FM ya. Salah satunya ada Facebook, ada WhatsApp ya, juga ada channel Telegram. Dari mana dulu ya? Baik, sepertinya kita akan ke WhatsApp terlebih dahulu ya, kemudian setelah itu Facebook. Kali ini melalui WhatsApp ada Fauzi ya di Madura. Pesannya ketika ya dengan sebuah tema, apa nasihat kita terhadap sahabat kita atau saudara kita yang tengah ditimpa musibah, maka jawaban dari Fauzi di Madura ini, kita memberikan arahan kepada mereka agar lebih berhati-hati ya ke depannya dalam melakukan segala hal. Iya. Yang mau kita tangkap dari pesan ini adalah bahwa dijadikan ya musibah tersebut sebagai pelajaran gitu ya, agar kita tidak terjatuh di lubang yang sama gitu ya. Iya. Maka hanya orang bodoh yang ketika hari kemarin sudah tahu di situ ada, mohon maaf, kotoran kucing misalkan ya, kemudian terinjak
Besoknya mengulangi kesalahan yang sama, diinjak lagi. Nah, dia tidak mengambil pelajaran dari kejadian yang pertama. Nah, kalau kita cerdas, tentu apapun yang menimpa kita berupa sesuatu yang kita anggap ya, atau dalam tanda kutip gitu ya, hal yang merugikan kita, ya, maka kita ambil pelajarannya, ya, kita ambil hikmahnya. Dari musibah juga sama, pasti Allah menyimpan hikmah di dalamnya, pelajaran untuk kita, ya. Ada pesan apa gitu ya? Benar ya. Dijadikan bahan evaluasi. Ya, kenapa bisa gini? Ya, dan kalau kita kalau kita telusuri, ya, kemudian kita dapatkan intinya, apa sih penyebab dari musibah? Lagi-lagi adalah akibat dari dosa kita itu. Ya. Dosa kita ternyata. Maka ketika kita mampu bersabar di atas musibah, itu akan menjadi penggugur dosa-dosa gitu ya. Udahlah, istighfarin aja. Astagfirullah gitu ya. Teringat sebuah kisah yang terjadi ketika seseorang, entah umroh atau haji gitu ya, dia melakukan tawaf, kemudian tiba-tiba ketika dia sedang tawaf, ada kotoran burung yang jatuh tepat di kepalanya. Kemudian dia berpikir, ya Allah, kenapa ini bisa terjadi gitu ya. Burung ya lakukan sesuatu tentu dengan izinmu gitu ya. Dan dari sekian banyak kepala yang ada, orang-orang yang melakukan tawaf, kenapa hanya kepala aku yang kena kotoran burung tersebut? Tentu ini adalah sesuatu yang memang kita lihat secara detail, ya, sesuatu yang sudah diperhitungkan gitu ya. Kenapa harus kepala saya seperti yang tertarget gitu ya? Ada targetnya gitu ya. Belum ya, burungnya harus mules dulu, misalkan makan apa dulu agar mengeluarkan kotorannya gitu ya. Kemudian ya, terpaan angin, kadarnya harus, kekuatannya harus seperti apa, kemudian tingkat kemiringan sehingga sampai kotoran itu ke kepala aku. Dan ketika diingat-ingat, oh ya Allah, sebelum itu memang aku memikirkan hal yang tidak-tidak. Sehingga itulah teguran Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada hikmahnya gitu ya. Dan ujung-ujungnya adalah kenapa musibah ini terjadi adalah dampak dari dosa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Astagfirullah. بروحك أرسلتها للسماء وذلك ما كنت ترنو له. Terima kasih ya, ada Fauzi tadi di Madura. Kemudian pesan selanjutnya ada siapa lagi? Pendengar di Madura, ada masih melalui WhatsApp ya. Ada dari Ayatul Husna di Pulau Gebang. Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang di sisi Allah akan kekal. Dan sungguh kami benar-benar akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Dikutip dari Quran Surat An-Nahl ayat 96 ya. Syukran. Afwan. Iya. Apa yang kita miliki, apa yang kita punyai saat ini akan lenyap. Karena iya, sifatnya dunia itu adalah fana, akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Ya. Innama dunya fana. Ya, semuanya akan hancur binasa. Dan sesungguhnya dunia adalah fana, akan binasa. Ya, sekaya apapun orang saat ini siapa sih 10 terbesar orang kaya di Indonesia misalkan, atau tingkat dunia gitu lah ya, gak usah disebutin nanti gibah ya. Atau kita ambil pelajaran dari orang yang sudah pernah hidup jauh sebelum kita. Ada Korun ya, yang katanya kunci gudangnya ya, tempat menyimpan harta kekayaannya itu harus digotong sama beberapa orang gitu ya.
Artinya itu saking banyaknya harta beliau. Jangan beliau ya, kayaknya terlalu hormat ya, jangan beliau. Harta korun lah ya. Sehingga sampai saat ini orang ketika mencari atau berburu harta gitu ya, dinamakan berburu harta karun gitu ya. Karena dalam riwayatnya harta karun itu dibenamkan gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu korun sebanyak apapun harta yang dia miliki lenyap dan tidak ada yang dia bawa ke alam akhirat. Lalu apalagi kita yang hartanya mungkin tidak seberapa gitu ya, kecuali harta yang Allah titipkan kemudian kita infakkan gitu ya, itu akan menjadi kekal abadi gitu ya, akan lenyap. Korun saja lenyap gitu ya, berikut hartanya apalagi kita mungkin yang teboganan naon gitu ya. Ada sebuah kisah sebenarnya pendengar dimanapun berada tentang kaos kaki bolong yang tidak bisa dibawa ke dalam kubur gitu ya. Hanya saja ceritanya agak sedikit panjang dan Maiki harus memprioritaskan pesan yang terus merudul ya dikirimkan oleh pendengar. Iya, hatta ya. Walaupun sebuah kaos kaki bolong yang sudah bolong gitu tidak bisa dibawa ke alam kubur ya. Apalagi yang lainnya gitu ya. Baik, terima kasih. Ini ada dari Ayatul Husna ya, Maiki lupa ya. Dan apa yang di sisi Allah akan kekal. Dan sungguh kami benar-benar akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Ya, artinya sabar itu lebih baik atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya akan jauh lebih baik daripada apa yang mungkin saat ini kita mati-matian untuk mendapatkannya. Ya, walaupun sudah kita dapatkan di tangan kita, itu enggak ada apa-apanya dibandingkan pahala sabar yang sudah Allah siapkan kepada orang-orang yang mampu bersabar di atas musibah. Baik. Terima kasih nih ada Ayatul Husna ya di Pulau Gebang. Selanjutnya pendengar dimanapun berada, kali ini ada dari Adit kelas 8. Oh Masya Allah, sekarang sudah naik kelas 8 ya, sebelumnya kelas 7 Maiki ya. Saya ingat Maiki kelas 7 ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adit kelas 8, pendengar setia Fajri dari Gunung Putri. Kelas 8 berarti kelas 2 SMP ya. SMP tapi sudah aktif ya, luar biasa. Mengirimkan pesan nasihat untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Seperti apa pesannya? Saat kita mendapatkan musibah, bersyukurlah karena musibah tidak akan datang kecuali ada sebabnya. Dan perbanyaklah mengingat apa yang kita lakukan hingga Allah memberikan kita musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya yaitu orang-orang yang bila diberi musibah mereka mengucapkan sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Al-Baqarah ayat 156. Jadi bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 153. Syukran. Afwan. Setuju ya. Jadi ingat aja apa yang pernah kita lakukan sehingga Allah mengirimkan musibah tersebut kepada kita gitu ya. Kemudian istighfari. Dan ketika kita mendapatkan musibah, sebaiknya apa yang kita katakan adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Jadi bukan hanya untuk orang yang meninggal. Wah, Maiki ada yang meninggal di kampung sebelah gitu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hatta ketika kita jatuh misalkan bersepeda, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti itu anjurannya. Baik, terima kasih Adit ya di Gunung Putri. Selanjutnya setelah Adit ada siapa lagi dipendengar di malam berada? Ada Litu Hayu di Bojong Gede ya. Litu Hayu di Bojong Gede. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian dan musibah ketentuan dari Allah. Sebagai makhluk yang tak luput dari salah dan dosa, maka sebagai tanda sayang perhatiannya Allah kepada hambanya untuk memaafkan dan menaikkan derajat hamba jika dia hamba tersebut bisa bersabar juga bersyukur, lebih-lebih bisa mengoreksi diri
ya, atau memperbaiki diri atas ujian dan musibah yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi dan memberi barokah untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih ya. Ada Litu Hayu di Bojonggede. Jadi kita sebagai makhluknya yang namanya juga manusia gitu ya. Al insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa gitu ya. Dan dari kesalahan-kesalahan tersebut lupa ditobati gitu ya. Allah kirimkan musibah sebagai teguran. Agar apa ya? Agar kita lekas kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah mulai salah arah nih kita ya. Maka sebagai bentuk kasih sayang Allah daripada orang yang terus melakukan kesalahan kemudian tidak ditegur-tegur gitu kan. Dibiarin aja, artinya apa? Orang tersebut sudah tidak dipedulikan lagi. Nah, ketika kita melakukan kesalahan kemudian ada musibah sebagai teguran, artinya Allah masih sayang, masih mengingatkan kepada kita, tidak diabaikan. Maka ada yang namanya istijrot gitu ya. Allah membiarkan seseorang terus berada dalam kekeliruan walaupun dia secara finansial orang kaya gitu ya. Kok orang kaya dia enggak sholat, terus berada dalam kekufurannya gitu ya, terus membangkang hidupnya, tapi sepertinya hidupnya lancar-lancar aja gitu ya. Padahal itu lagi diantepin ya, lagi dibiarin sama Allah ya. Dimana sudah mencapai puncaknya nanti Allah berikan azab secara sekaligus. Waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Ya mungkin lebih baik orang yang sedikit-sedikit diberi musibah oleh Allah itu juga dalam rangka menggugurkan dosa-dosa kita. Terima kasih ada Litu Hayu di Bojonggede. Selanjutnya ada siapa lagi? Ada hamba Allah ya. Kita akan bacakan itu saja. Oh, saya Mama Kiki katanya di Kebumen, Jawa Tengah, wong Jawa iki ya. Masya Allah. Seperti pesannya, saya selalu menyimak siang dan malam, tak ada bosannya, semakin tidak mengantuk dan semakin ingat Fajri FM. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Ada Mama Kiki di Kebumen, Jawa Tengah. Baik, kulo ngaturaken matur nuwun sangat ya. Wis koyo ngono wae ya. Ya, baik, ada Mama Kiki di Kebumen. Selanjutnya ada siapa lagi nih? Ada Ibu Ida. Bismillah. Mendoakan yang terbaik bagi yang terkena musibah agar selalu diberikan kesabaran dan ketabahan, bahwa setiap musibah apapun yang Allah berikan pasti ada hikmahnya. Tetaplah semangat, jangan mudah putus asa dari rahmat Allah. Iya, setuju ya. Syukron dari Ibu Ida. Afwan Bu Ida ya. Benar sekali apa yang disampaikan. ثم ثارا نقي البهاء وهبت لمولاك روح الفداء فكنت المجازى وكنت الجزاء. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah ya. Seterpuruk apapun mungkin kondisi kita saat ini, jangan pernah berputus asa. Dan bagi para pendosa yang merasa melakukan dosa yang seperti sudah tidak ada kesempatan lagi, tidak ada lagi ampunan, jangan berpikir seperti itu. Itu adalah bisikan setan. Selalu ada pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya pendengar dimanapun berada, kita akan kembali ya membacakan pesan. Selanjutnya masih melalui WhatsApp ada Kori ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, tak ada yang kebetulan. Semua yang terjadi atas apa yang menimpa diri kita, termasuk musibah. Terima dengan hati yang ikhlas serta yakin bahwa di balik semua itu Allah menyimpan kebaikan atau hikmah di dalamnya. Terima kasih Fajri yang selalu di hati. Salam sehat selalu untuk semua sahabat Fajri. Ya Masya Allah ya. Betul ya. Maka keyakinan yang baik ya,
akidah yang lurus gitu ya, bahwa segala sesuatu yang menimpa kita bukan kebetulan. Semuanya sudah tercatat terlapih ya di kitab yang nyata. Sudah ada catatannya. Pena sudah diangkat dan tinta sudah kering katanya. Kalau memang takdirnya seperti itu, ya akan seperti itu. Terima kasih nih ada Kori ya, sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Selanjutnya mendengar dimanapun berada. Kali ini ada dari Fitriani di Bogtim. Bogtim apa nih Bogtim? Bogor Timur ya. Bogor Timur. Jadi kalau Bogor Barat ya Bogbar gitu. Iya. Seperti apa pesannya? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut nyimak aja nih Mang Iki ya. Selamat menyimak ya Fitriani di Bogtim. Ajak teman-temannya jangan lupa. Selanjutnya ada dari siapa lagi? Ada dari, wah pesannya dihapus semua ya. Giliran mau dibacain dihapus ya. Masa Mang Iki bacain sesuai teksnya? Pesan ini telah dihapus, pesan ini telah dihapus ya. Baik, ditunggu ya. Mudah-mudahan dosa kita yang dihapus ya. Mungkin ini ada sedikit revisi atau apa, Mang Iki tunggu ya. Baik, selanjutnya ada siapa lagi? Ada Mulyati ya di Putar Nutuk Ciseeng Bogor. Menyimak aja nih Mang Iki, mendengarkan nasihat dari Mang Iki, bukan Mang Iki ya. Mang Iki mau bacain doang ya, nasihat dari pendengar sama pendengar Fajri yang lain. Ya baik, Masya Allah ya, barakallahu fiik. Oke, selamat menyimak. Ada Mulyati di Putar Nutuk Ciseeng. Selanjutnya ada siapa lagi nih pendengar di mana berada? Ada oh ini pesan terusan ya. Iya, ada apa nih? Ada sesuatu yang gratis lah pokoknya ya. Cuma syaratnya harus share-share lagi. Baik. Selanjutnya pendengar di mana berada ada Bu Iwo di Cibinong. Bu Iwo katanya menyimak aja ya. Hatur nuhun. Sami-sami ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya pendengar di mana berada ada Ibu Asih dari Teluk Ambulu, Batu Jaya, Pakis Jaya, Karawang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya sekarang ini ada saudara saya sedang sakit, mohon doanya mudah-mudahan cepat sembuh, dan sebagai pribadi saya sendiri hanya bisa berdoa dan memberi semangat kepada saudara saya. Masya Allah ya. Amin. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita kepada saudara kita yang tengah ditimpa musibah ya, salah satunya adalah Allah angkat penyakitnya kemudian dijadikan sebagai penggugur dosa, Allah kabulkan. Ya minimal doa gitu ya, ketika kita belum mampu memberikan hal lain selain doa gitu ya. Finansial terbatas gitu ya. Ekonomi saya juga lagi seret lagi, baru-baru nulungan batur, sarangan oge tulunganin gitu ya. Jadi bahasa Sunda. Iya. Mudah-mudahan ya dengan doa Allah kabulkan, dan jangan khawatir akan ada malaikat yang senantiasa mengaminkan kemudian ya. Semoga engkau juga. Maka pertanyaannya, lebih makbul mana antara doa kita sebagai seorang manusia ya, kalau jujur memang pendosa gitu ya, dibanding doa malaikat yang suci ya, tidak melakukan dosa. Baik, terima kasih nih ada Ibu Asi di Teluk Ambulu, Batu Jaya. Kemudian pendengar di mana berada, kita belum beralih ya dari WhatsApp. Masih dari WhatsApp ada dengan Yuni di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Saudara, mohon maaf. Ketika saudara kita sedang tertimpa musibah, kita sebagai keluarga harus bisa menguatkan dengan memberikan motivasi serta nasihat tentang pentingnya ketakwaan, kesabaran dan keikhlasan, serta yakin dan berprasangka baik bahwa Allah akan menjadikan kesabaran dan keikhlasan kita
akan berakhir dengan kebahagiaan insyaallah. Alhamdulillah, jazakallahu khair buat yang membacakan. Wa iyakum ya, buat Yuni di Halim Perdana Kusuma. Terima kasih sudah mengirimkan pesan. Selanjutnya pendengar dimanapun berada, ada hamba Allah. Jika saudaramu sedang ditimpa musibah, kita pasti akan menasehatinya dengan bersabarlah. Janganlah kau berkecil hati dan harus percaya di balik musibah itu pasti ada kebaikan di dalamnya. Dan kita harus selalu menasihatinya dengan harus selalu bersabar. Sabar dan sabar, karena hanya itulah yang bisa kita lakukan. Dengan harus selalu sabar menghadapi semua itu, pasti ada ujian di semua kehidupan, betul ya. Karena orang yang mau naik kelas juga harus ada ujiannya kan, ya, benar ya. Orang mau lulus ada ujiannya, gitu ya. Mau naik kelas ada ulangannya, ada ujiannya, gitu ya. Maka solusinya adalah sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Dan jangan lupakan juga ya, sholatnya. Sabar dan sholat. Allahu yuhibbus sabirin. Allah sangat menyukai orang yang sabar. Selanjutnya berdengar dimanapun berada, ada Abdullah di Cilodong ya, di Sukamaju nih, Depok. Mohon maaf, bukan Cilodong ya, ini mungkin Abdullah yang berbeda. Oh iya benar ya, Abdullah di Cilodong ya. Cilodong kan di Depok ya. Seperti apa pesannya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada seseorang, Allah akan pahamkan ia dalam masalah agama. Betul ya. Jadi ketika Allah menghendaki seseorang itu sebuah kebaikan gitu ya, kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia terhadap urusan agama ini gitu ya. Nah, pertanyaan buat kita dikehendaki kebaikan enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena selama ini kok malas banget ke majelis ilmu gitu ya. Malas dengerin radio Fajri ini udah beberapa hari gitu ya. Sehingga tidak ada yang didapatkan gitu ya berupa ilmu-ilmu syar'i gitu ya. Kenapa nih gitu ya? Jangan-jangan Allah tidak menghendaki kebaikan kepada kita, waliyadzubillah. Maka cirinya ketika ingin mengetahui Allah menghendaki kebaikan kepada kita semangat menuntut ilmu. Nah, makanya kita semangat nggak nih menuntut ilmu? Salah satunya dengan terus stay tune di 99.3 Fajri FM ya. Baik, terima kasih ada Abdullah di Cilodong. Kemudian ada Siti Amaniati Sakinah di Sukaraja Bogor ya. Bismillah, hal yang akan saya lakukan, insya Allah jika teman mengalami musibah, saya akan menjadi yang terdepan, yang selalu ada bersamanya. Saya akan mendampingi, melindungi, dan membersamai orang tersebut semampu saya, sehingga dia tidak terlarut dalam musibah tersebut dan merasa sendiri dalam menghadapinya. Saya akan mengatakan bahwa semua orang mengalami musibah, dan mungkin saat ini teman saya sedang mendapat giliran. Jadi jangan takut, sedih, dan putus asa. Kamu tidak sendiri. Semua orang merasakannya dan Allah tidak akan mengabaikan hambanya yang bertakwa. Ya betul ya. Masya Allah, ini sebuah kepedulian yang Masya Allah ya diberikan kepada saudaranya ketika saudaranya ditimpa musibah, agar tidak merasa sendirian ya. Dan memang semua manusia itu akan diuji ya, siapapun dia gitu ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan mati dan hidup ya, untuk menguji kalian ya, agar diketahui siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Nah, kemudian wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un.
Ya, kami uji dia dengan keburukan dan kebaikan, gitu ya. Dan kepada kamilah tempat kembali. Jadi yang namanya ujian tidak hanya musibah mungkin ya. Ya, populernya dengan nama musibah gitu ya, ujian. Ketika orang ditimpa sesuatu yang dirasa memberatkan, maka itu ujian. Padahal tidak selalu berbentuk seperti itu ya. Kesenangan, harta yang berlimpah gitu ya, itu bisa jadi ujian. Bisyari wal khairi, fitnah ya, dengan keburukan dan kebaikan ya. Dan boleh jadi sesuatu yang kita anggap buruk padahal itu baik buat kita. Boleh jadi sesuatu yang kita anggap baik ternyata buruk buat kita ya. Sehingga tugas kita hanya husnuzon saja sama Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, boleh jadi apa yang kamu sukai padahal apa yang kamu tidak sukai padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi apa yang kamu sukai itu tidak baik bagimu, dan apa yang kamu tidak sukai padahal itu baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui apa-apa. Kita nggak tahu. Maka ya, orang yang pandir seperti kita ini yang nggak tahu apa-apa ya, karena pandangan kita terbatas ya, tidak mampu menembus yang namanya ruang dan waktu gitu. Hal-hal yang gaib kita nggak tahu, sedangkan Allah tahu masa lalu, masa depan kita ya. Maka sudah sebaiknya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang paling cocok sebenarnya buat kita ya, buat hamba-hamba yang bodoh, pandir ya, tidak mengetahui apa-apa melainkan sedikit ya. Sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihi salam ya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Rabbi, ya Allah, sesungguhnya aku terhadap apa yang lima anzalta ilayya min khairin fakir ya, yang akan engkau turunkan kepada hamba berupa kebaikan, sangat membutuhkannya gitu ya. Jadi Nabi Musa itu doanya sampai seperti itu gitu ya. Seorang nabi ya, karena mengakui bahwa tidak mengetahui gitu ya. Ya Allah, jadi tidak didikte gitu ya, tidak mendikte ya Allah ini, ya Allah itu gitu. Tapi diserahkan kepada Allah yang Maha Tahu. Biarkanlah Allah menentukan apa yang terbaik buat hamba gitu ya. Nah, kita mah doanya terlalu muluk-muluk mungkin ya. Nah, nggak apa-apa ya. Dan doalah sesuai sebaiknya gitu ya, dengan apa yang dengan doa yang Nabi ajarkan gitu ya. Luar biasa ya redaksi doa-doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Baik, selanjutnya ada siapa lagi mendengar di manapun berada? Setelah Siti Amaniati ya, kali ini masih melalui WhatsApp ya. Ada dari hamba Allah ya. Hamba Allah katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Kampung Kebagusan menyimak aja, dan dah lama nih baru gabung lagi. Masya Allah ya, selamat bergabung nih hamba Allah di Kampung Kebagusan. Luar biasa ya nama kampungnya, Kebagusan. Terlalu bagus artinya ya. Masya Allah, mudah-mudahan orangnya juga bagus-bagus lah ya. Selanjutnya ada siapa lagi mendengar dimanapun berada? Ada hamba Allah nih, atau ada Widi ya dari Solo menyimak. Masya Allah, Wong Solo iki ya, dari Solo ya. Selamat menyimak dari Solo, tentunya dari Solo ini melalui streaming ya, di www.fajrifm.com ya, atau melalui aplikasi Radio Fajri di Play Store yang bisa Anda unduh pendengar dimanapun berada ya, yang bisa Anda download. Kemudian masih melalui WhatsApp ya pendengar dimanapun berada.
satu lagi dari WhatsApp. Setelah itu kita akan beralih ke layanan yang lain ya. Sebenarnya ini masih banyak dari WhatsApp ya, tapi di layanan yang lain sepertinya sudah menanti ya, sudah menunggu. Kali ini ada dari siapa nih? Ada dari Ami ya di Citurup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Al Fakir di Citerup. Bismillah, sesuai temanya insyaallah saya akan menasehati sabar dan tawakal. Musibah adalah ujian dari Allah. Husnuzon aja sama Allah. Jika butuh bantuan insyaallah kalau ada dibantu. Iya, terima kasih sami-sami ya. Iya, kalau bisa membantu bantulah ya. Dan minimal adalah dengan doa. Doakan yang terbaik. Terima kasih Ami di Citerup. Setelah dari Ami ya, kita akan coba beralih ke Facebook ya, ke Facebook. Ada siapa saja yang sudah berkomentar? Mungkin 2 ya, Maiki bacakan. Setelah itu kita akan jeda. Dari Facebook sudah bergabung Reza Selalu Tegar, Masya Allah namanya atau nama akunnya ya, sangat bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersabar, Allah punya rencana yang baik dari apa yang Allah berikan kepadamu. Ya benar ya, Allah memiliki rencana yang baik yang akan Allah berikan kepada kita. Terima kasih Reza, si Reza Selalu Tegar ya. Kemudian ada siapa? Ada Erni Widya Stuti ya. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Bahwa sesungguhnya ada kemudahan sesudah kesusahan. Iya. Inna ma'al usri yusra gitu ya. Jadi bersama kesulitan itu ada kemudahan ya. Terima kasih ya Erni Widya Stuti. Syukran, jazakillahu khair. Mendengar, kita akan rehat ya. Maikinya ngaso dulu. Insyaallah setelah jeda pariwara berikut kami akan segera kembali. في جنة يناغي بها ثلة الشهداء يقلب طرفا له في الجنان أحقا رحلنا وزال العنا أحقا لفحت رياح النعيم وخلفت خلفي رياح الجفا أحقا سألقى حواري الخلود. Pendengar di manapun berada, masih di saluran 99.3 Fajr FM, suara kebangkitan Islam bersama saya Iki di gelaran senada seputar nasihat Anda. Di sisa waktu yang ada kurang lebih tinggal 20 menitan lagi ya kebersamaan kita nanti hingga pukul 9 atau 21.30 waktu Indonesia Barat atau sampai setengah 10 ya. Setelah itu kita akan istirahat. Dan mengingat pesan yang masih begitu banyak yang harus Maiki bacakan, sepertinya Maiki akan sedikit ngebut ya. Jadi mohon maaf ya. Karena inginnya dibacakan semua ya. Masih dengan sebuah tema, jika saudaramu sedang ditimpa musibah, apa nasihatmu untuknya? Silakan ya, kirimkan pesan terbaiknya di 0811 11 10 993 atau ke facebook.com/Radio Fajri. Baik, kita kembali WhatsApp ya. Ke WhatsApp maksudnya.
Kita kembali lagi ke WhatsApp ya. Ada Akhi Mulyana di Cibanon, Sukaraja, Bogor. Nasihat untuk saudara kita yang sedang mendapat musibah. Ujian merupakan bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridho, maka ia akan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4031. Ya, terima kasih nih ada Abdullah di Cilodong ya sudah mengirimkan sebuah meme ya atau gambar ya, gambar motivasi ya. Sumbernya Radio Fajri. Baik, barakallahu fiik ya. Selanjutnya adalah Mas Udi ya atau Oman di Madura. Mohon maaf ya. Ini keduluan membacakan nama yang di profilnya ya sebelum membacakan nama yang dipesannya. Jadi keceleposan ya atau keceplosan. Assalamualaikum, ini ada Oman di Madura, nyemak selalu, semoga penyiarnya sehat selalu, amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Terima kasih nih Oman di Madura. Selanjutnya mendengar dimanapun berada, ada dari Desta di Bojonggede. Nasihat untuk saudaraku yang sedang sakit, sabar, jangan banyak mengeluh. Ketahuilah bahwa apapun musibah yang saat ini menimpa kamu, ingatlah itu adalah pahala dari Allah, dan yakinlah musibah yang menimpa kamu akan menghapus dosa dan Allah akan mengangkat derajatmu. Iya benar ya. Insya Allah apapun musibahnya yang menimpa kita itu sebagai pengangkat derajat dan penggugur dosa-dosa kita. Terima kasih ada Desta di Bojonggede. Kemudian ada Ibu Kasih ya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ikut nyimak aja nasihat dari sahabat Fajri. Semuanya syukran Maiki, afwan ya. Ini ada Ibu Kasih di Kelapa Gading. Selanjutnya ada siapa nih? Ada Muti dari Cipayung Puncak. Pesannya yaitu tiada kesusahan yang kekal, tiada kegembiraan yang abadi, tiada kefakiran yang lama, tiada kemakmuran yang lestari. Hadiah tak selalu terbungkus dengan indah. Terkadang Allah membungkus hadiah itu dengan masalah, tapi di dalamnya terdapat berbagai berkah. Bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup, bahkan ketika berkekurangan. Jangan berharap lebih sebelum berusaha lebih. Jazakumullahu khair. Ya, sudah dibacakan afwan. Iya, Masya Allah ya. Ini pesan yang indah nih dari Muti di Cipayung Puncak. Hadiah tidak selalu terbungkus dengan indah. Terkadang Allah membungkus hadiah itu dengan masalah ya, tetapi di dalamnya terdapat berbagai berkah. Ini paradox of candy ya. Ya, permen kan ya, ada bungkusnya, ada kemasannya, di dalamnya manis. Dan kadang orang hanya fokus kepada kemasan, lupa isi ya, atau tidak dikupas ya, sehingga tidak tahu ada sesuatu yang berharga apa di dalam. Maka orang yang mampu menangkap hikmah dari sebuah fenomena, salah satunya adalah musibah ya, maka dia adalah orang yang insya Allah beruntung ya. Kemudian ada siapa lagi pendengar di malam berada? Ada Yasin Abdurrahman ya dari Bogor. Krisis atau bencana-bencana sementara mengajarimu bagaimana engkau bisa kuat, dan krisis besar mengilhamimu untuk bisa bersabar dengan indah. Bencana-bencana besar akan mengungkapkan jati diri seseorang, mana yang pengecut, mana yang sejati. Jangan pernah menyalahkan hari-hari apapun di hidupmu. Hari yang baik memberimu kebahagiaan, hari yang buruk memberimu pengalaman, hari yang terburuk pun memberimu pelajaran. Hidup ada hikmahnya sendiri yang bermanfaat untuk membentuk diri. Maka bersemangatlah melewati hari-hari dalam hidup ini. Ya, Masya Allah ya. Syukran, barakallahu fikum, wafik barakallah ya. Ada Yasin Abdurrahman di Bogor. Termasuk mungkin dalam situasi dan kondisi
pandemi COVID-19 seperti ini ya, maka menyalahkan keadaan tidak akan pernah merubah apapun. Hari yang baik memberimu kebahagiaan, hari yang buruk memberimu pengalaman, hari yang terburuk pun memberimu pelajaran. Semua ada hikmahnya sendiri yang bermanfaat untuk membentuk diri kita ya. Jadi sebenarnya musibah itu tidak membahayakan kita, karena tidak mungkin Allah menguji kita kemudian kita binasa. Tidak. Allah tidak bermaksud membinasakan kita ya, tapi agar kita bisa menangkap pelajaran apa gitu ya, hikmahnya. Jadi ujian tidak bahaya ya, musibah tidak bahaya. Yang bahaya adalah kita salah menyikapinya. Terima kasih nih, ada Yasin di Bogor ya. Kemudian mendengar dimanapun berada, selanjutnya ada Adib ya, Fokus Fajri Tangerang, Masya Allah ya. Ada panitia nih ya, yang sudah lama sebetulnya tidak iya, baik, karena pandemi corona tadi ya. Tapi qadarullah. Seperti apa pesannya dari Adib ya, Fokus Fajri Tangerang nih. Di balik musibah ada pertolongan. Ahmad bin Sulaiman memberikan nasihat kepada Ibrahim Al-Harbi, di mana dia berkata, janganlah dadamu menjadi sempit karena musibah yang melanda, karena di balik itu Allah lah yang akan memberikan pertolongan. Iya. Dikutip dari Jamul Udaba ya, diterjemahkan oleh Abu Asma Andre Hafizahullah. Terima kasih nih ya, ada Adib Fokus Fajri Tangerang. فضجت ملاك السماء وراح يحلق تحت الإله يطير. Masih melalui WhatsApp, dengar dimanapun berada. Kali ini ada Nenih ya di Ciberem. Musibah dan cobaan memang selalu menghampiri ya. Banyak bersyukur, istighfar, gitu aja. Iya, Masya Allah ya, benar. Banyakin istighfar, banyakin syukur. Dan siapa yang berbanyak istighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar ya. Ya, seperti seseorang yang mengendarai mobil ya, kemudian dia kalang kabut karena mendapati tidak adanya jalan. Padahal bukan tidak ada jalan, hanya saja kaca depan mobil tersebut dipenuhi dengan kotoran dan debu. Sehingga dia fokus nyari jalan tapi lupa membersihkan kaca depan mobil tersebut ya. Padahal hanya tinggal ditekan tombol apa yang namanya ya, pembersih kaca tersebut ya, wipernya, maka masalah akan hilang, jalan akan kembali terlihat ya. Bisa jadi yang menutupi jalan kehidupan kita untuk keluar dari masalah adalah ya dosa kita yang menutupi ya. Kemudian solusinya adalah kita memohon ampun, kembali kepada Allah, istighfar, taubat ya. Maka Allah akan bentangkan jalannya, terlihat sebagaimana sedia kala. Baik, terima kasih ya. Selanjutnya mendengar dimanapun berada, ada Irfan Bahar, Masya Allah. Ada Irfan Bahar ya, Bahar Nudin juga ikut bergabung. Irfan Bahar Nudin ya, sepertinya kenal ya. Salah satu pemateri Radio Fajri juga benar dimanapun berada ya. Seperti apa pesan yang disampaikan, musibah itu saat doa-doa yang tidak dikabulkan, padahal minta jodoh yang terbaik.
Maka saat itu kita harus taubat karena bisa jadi belum pantas Allah kasih jodoh. Sabar. CS Mamang Iki, Masya Allah. Kau Mamang Iki merasa tersindir ya. Kayaknya jelek banget ini pesan nasihat ya yang disampaikan oleh Irfan Baharnudin kali ini. Masya Allah, barakallahu fik ya. Musibah itu saat doa-doa yang tidak dikabulkan padahal mintanya jodoh yang terbaik gitu ya. Artinya apa? Urgent gitu ya, urgen ya. Iya, maka saat itu kita harus taubat. Nah ini dia nih. Karena bisa jadi belum pantas Allah kasih jodoh. Dan sabar katanya. Iya. Kita tuh kadang sibuk mencari ya, bukan memantaskan diri. Padahal ya Allah sudah sediakan. Mudah bagi Allah untuk mempertemukan. Karena jangankan mempertemukan, menciptakan dia bisa gitu ya. Apalagi sekedar mempertemukan gitu ya. Kenapa belum dipertemukan? Ya tadi persoalannya sudah pantas atau belum ya. Kalau belum pantas ya sampai kapanpun maka solusinya adalah membataskan diri ya, atau bertobat kemudian sabar. Terima kasih nih motivasinya dari Irfan Baharnudin ya. Selanjutnya ada siapa lagi nih pendengar di mana berada di kesempatan malam hari ini? Ada Zainal Arifin di Pasteur Bandung. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekeluarga lagi menyimak saja. Masya Allah, selamat menyimak nih Kang Arifin ya, di Pasteur Bandung. Orang Bandung ringannya. Kumaha darah ramang orang Bandungnya. Mugia aya dina Ginanjar kawilujengan katanya. Jadi bahasa Sunda ya, orang Bogor jeung orang Bandung nyambung. Hatur nuhun. Salajengna aya saha deui ya dina kawersan wingi ayeuna. Kasihan orang Jawa ya. Di sisa waktu yang ada mendengar malam berada, kurang lebih tinggal 7 menit lagi ya. Kali ini ada Ibu Siti dari Kebon Pedes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut menyimak aja, lagi ngegosok sambil ngedengerin suara Ma Iki katanya di Radio Fajri, pendengar setia Radio Fajri. Iya, Masya Allah, emang enak ya sambil ngegosok mendengarkan Radio Fajri. Kayaknya cocok gitu ya. Apalagi situasi di luar hujan, ngeri rincik gitu ya, ditemani kopi, kulub sampah, udah afdol gitu ya. Dan jangan lupa doakan saudara-saudara kita yang mungkin tidak mendapatkan nikmat seperti kita gitu ya. Allah berikan nikmat juga, kemudian diangkat musibahnya. Selanjutnya setelah Ibu Siti di Kebon Pedes ada siapa lagi nih? Ada dari Melin ya, Ibu Melin di Depok, Kubah Mas. Ikut nyimak aja, yang pasti dalam keadaan apapun tetaplah berpegang pada tali Allah. Jangan tinggalkan sholat, tetaplah berdoa dan ikhtiar. Allah tidak akan menguji hambanya melebihi kemampuan umatnya. Betul ya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kadar kesanggupannya. Jadi kadang kita ya, yang harus kita tobati ya, kadang kita itu suuzon sama Allah. Ya Allah, nah asa kieu teuing ya Allah. Iraha atuh rek senang siga batur. Dia merasa dirinya paling parah dalam hal musibah gitu ya. Padahal kalau mau jalan-jalan ke rumah sakit saja, coba tengok ruangan ICU, ruangan apapun itu yang ada di rumah sakit yang banyak pasiennya gitu ya. Wah, ternyata yang sakitnya lebih parah dari saya banyak sekali. Karena kita kurang gaul aja sebenarnya. Banyak saudara-saudara kita yang masalahnya lebih parah ya, lebih kompleks daripada kita. Hanya saja mereka tegar, tidak lebay seperti kita. Baik, terima kasih. Ada Ibu Melin di Depok. Selanjutnya ada Abu Auzan di Pancoran Mas, Kota Depok. Nasihat untuk diri pribadi khususnya dan pendengar pada umumnya. Melihat kepada orang yang berada di bawah dan jangan melihat kepada orang yang ada di atas dalam afiat, dalam kesehatan, keselamatan, dan hal-hal yang berkenaan dengannya. Juga dalam rezeki dan hal-hal yang berkaitan dengannya.
Adanya kekuatan hati dan tidak tergoda serta tidak terpengaruh oleh angan-angan dan berbagai hayalan yang ditimbulkan oleh pemikiran-pemikiran buruk, menahan marah, serta tidak mengkhawatirkan hilangnya hal-hal yang menyenangkan dan datangnya berbagai hal yang tidak menyenangkan. Akan tetapi menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seraya bertawakal kepadanya. Berhusnuzon kepadanya. Ya. Jika tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, hendaklah membandingkan dengan berbagai kenikmatan yang telah dianugerahkan kepadanya. Tentu jauh lebih banyak kenikmatan yang telah diterimanya. Benar, ya. Masya Allah, ya. Walaupun ini tulisannya jadul nih, tahun berapa ya, sehingga ya. Mungkin ini adalah ujian buat Maiki. Dan alhamdulillah mampu membacanya ya. Jadi melihatnya ke bawah ya, dalam hal kesehatan dan sebagainya gitu ya. Jangan melihat ke atas. Maka kita akan senantiasa bersyukur ya. Dan kalau kita hitung-hitung ya, musibah kita itu tidak seberapa dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, coba sakit gigi ya, kalau mau disyukuri gitu ya. Lebih banyak sakit giginya atau lebih banyak sehat giginya? Lebih banyak sehat giginya ternyata. Tidak setiap hari, tidak seumur hidup kita sakit gigi, insya Allah ya. Dan walaupun sakit gigi, syukuri alhamdulillah yang sakit itu cuma satu gigi. Bayangin semua gigi ya. Ternyata ya selalu orang yang sakit gigi itu yang sakit cuma satu gitu. Kalau semuanya ya repot juga gitu. Maka lihat ke bawah, lihat keadaan yang lebih parah, bersyukur. Iya, repot juga kalau gigi semuanya yang sakit itu. Untung cuma satu yang korowokan, yang bolong ya. Tapi itulah, ya Allah telah memberikan nikmat kita punya gigi ya. Baik, selanjutnya mendengar dimanapun berada, ada Dadang di Jampang, Gang Masjid Kemang Bogor. Sudah lama saya absen di acara ini, tapi boleh kan sekarang saya menyimak dulu? Oh sangat boleh banget, pisan. Iya, silakan ya, Dadang di Jampang, Gang Masjid Kemang Bogor. Masya Allah, mudah-mudahan adanya Radio Fajri ini bermanfaat untuk umat ya, mencerahkan. Fajri FM, suara kebangkitan Islam. Terima kasih Dadang di Jampang, Gang Masjid Kemang Bogor. Selanjutnya ada Syifa Rafa Jejen Marjih Saminah di Jakarta Timur. Dengerin selalu, ikut nyimak Ustaz. Iya, Masya Allah. Selamat menyimak ya. Ini namanya panjang banget melebihi pesannya. Sedangkan pesannya sauted, mohon maaf ya. Tapi bagus ya. Namanya Masya Allah, barakallahu fik. Syifa Rafa Jejen Marjih Saminah. Atau mungkin ini 4 orang sebenarnya gitu ya, hanya digabungkan gitu ya. Baik, dengar, kita akan sapa pendengar yang mengirimkan pesannya melalui Facebook ya. Atau kita ke Telegram terlebih dahulu ya. Hamba Allah di bumi Allah. Setiap manusia ujiannya berbeda-beda, dan manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan para ulama, dan manusia yang paling rugi serta paling menderita adalah mereka yang miskin di dunia dan masuk neraka, disiksa di akhirat sengsara 2 kali. Benar ya? Jangan mau gitu. Udah mah mendapatkan dunia tidak seberapa, sedikit sekali, kemudian kita disiksa dengan azab yang berat di akhirat. Waliyadzubillah. Baik pendengar dimanapun berada, kita akan beralih ke Facebook ya. Di facebook.com/Radio Fajri. Di menit-menit terakhir ya. Ada Denny Multono
di Ciracas, Jakarta, membantu mereka dengan kasih sayang, bukan malah dimarahi atau dimaki-maki atau dihina-hina, mereka malah tambah menderita. Iya ya. Ada saudara kita tertimpa musibah kemudian kita malah marah-marah, ya katurug katutuh namanya ya. Udah mah kena musibah dicarikan ongko, dimarahi juga gitu ya. Ya maka kita motivasi harusnya ya, beri pencerahan ya, motivasi dengan ayat-ayat Al-Quran agar tak putus harapan ya. Terima kasih Dani Multono. Selanjutnya ada Robin Fajar. Sedihnya saya tidak bisa mendengar Radio Fajri lagi. Di Lampung gak ada sinyal Radio Fajri. Aduh, ya ini musibah. Ya mudah-mudahan Allah lekas berikan solusi ya, bisa kembali mendengarkan Radio Fajri dimanapun, kapanpun keadaannya ya. Ya sedih ya katanya. Baik, ini melalui Facebook ya mengirimkan pesannya ya. Mudah-mudahan ada solusinya. Kemudian ada Hirad Al-Mu'min. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Mereka di sana bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami jodohkan mereka dengan bidadari yang bermata jelita. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Quran surat At-Tur ya, ayat 19 sampai ayat 21. Barakallahu fiik. Terima kasih ada Hirad Al-Mu'min. Selanjutnya ada Fahrudin ya. Bersabarlah wahai saudaraku, Allah bersama orang yang sabar ya. Benar ya. Terima kasih Fahrudin. Selanjutnya ada Agung. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya dan gangguannya atau kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari ayat nomor ya. Nomor 6016. Barakallahu fiik ya, syukran. Kemudian ada Erni Widyastuti. Ini sudah ya, sudah dibacakan. Selanjutnya ada Ahmad Subandi juga sudah sepertinya tadi ya. Tapi khawatir belum, lagi bacakan lagi dah ya. Apabila saudara kita terkena musibah, bersabarlah, coba tengok ke diri ini, muhasabah diri, nasihati dia bahwa sesungguhnya diri ini adalah tempatnya hilap dan lupa serta dosa, sementara musibah itu penghapus dosa sekaligus penghantar naik peringkat, naik kelas untuk ketakwaan diri kepada ilahi. Iya benar ya. Terima kasih ada Ahmad Subandi. Belum. Kemudian ada Jumanah Al-Bantani. Bismillah, apabila saudara kita terkena musibah, kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Iya. Wa man yattaqillaha yaj'allahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan membukakan jalan keluar baginya. Quran surat At-Tolak ayat 2. Terima kasih ada Jumanah Al-Bantani. Selanjutnya ada Muhammad di Bogor. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah ulangi ya, intonasinya kurang baik. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Surat Syu'ara ya ayat 30. Selanjutnya, dan kami haturkan terima kasih, syukuran ada Muhammad di Bogor, ada akun bernama Meme dan Rage Komi Kocak ya. Apabila kita terkena musibah, ingatlah, berpikirlah positif, semuanya pasti ada jalan keluarnya. Selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan solusi dari cobaan yang ada. Seberat apapun musibah yang terjadi pasti ada solusinya. Iya. Benar ya. Terima kasih. Kemudian ada Adinda Zahra. Yang sabar aja, Allah sedang menguji kita dan insya Allah Allah akan naikkan derajat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih ya, syukran Adinda Zahra. Kemudian ada Anas Siti Nur Hasanah. Bersabarlah, berdoalah, bertawakal, dan bertakwalah kepada Allah. Ujian adalah tanda bahwa Allah sayang kepada hambanya. Yakinlah selepas musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan,
ada pahala yang besar jika kita mau ikhlas menerimanya. Berdoalah dan yakinlah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Iya. Terima kasih. Ada Anas Sitinul Hasanah. Kemudian ada Nisa Salsabila. Apabila ada saudara kita yang terkena musibah, kita berusaha sebisa mungkin untuk bisa membantu apa yang kita berikan kepada saudara kita, terutama nasihat agar selalu sabar dan tabah menghadapi ujian hidup, karena di balik musibah pasti ada hikmahnya. Setuju ya? Syukran Nisa Salsabila. Kemudian ada Khair Anissa. Bersabar dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sibuk mencari jalan keluar sehingga penat, tapi kita harus bersabar dan sholat. Ya benar ya. Kadang orang sibuk nyari jalan keluar tapi lupa ya. Dari mana sumber jalan keluar? Ibaratnya gini, sebentar Miki ilustrasikan. Ada sebuah makanan di lemari kaca yang terkunci. Ya. Dikunci ya. Kemudian seseorang itu fokus kepada makanannya, ingin mendapatkan makanan, diambil tapi lupa. Dia tidak membuka kuncinya. Ya. Dia ingin segera memakan gitu ya. Padahal ada kuncinya. Dia tidak mencari kuncinya. Nah, itu keliru. Baik. Dan rumus stres nih pendengar dimanapun berada. Ada rumus stres gitu ya. Stres itu ketika kita kebanyakan mikir tapi kurang zikir gitu ya. Maka sebaiknya zikir yang didahulukan. Mikirnya ya sebagai ikhtiar kita ya. Ikhtiar otak ya, diputar mikir gitu ya. Doa ikhtiar batin gitu ya. Hati bertawakal ikhtiar batin ya. Baik. Terima kasih ada Khair Anissa. Selanjutnya ada Hanifah. Tetap berpikir positif karena Allah lebih mengetahui. Mungkin ini yang terbaik. Sabar, tawakal dan ikhlas karena dengan ujian Allah sedang menyiapkan hadiah yang indah. Benar ya. Terima kasih ada Hanifah. Kemudian ada Endro. Bismillah. Bersabar insya Allah. Ada hikmah kebaikan setelahnya. Bersyukur insya Allah jika menerima musibah dengan sabar. Akan Allah Ta'ala gugurkan dosa-dosa yang lalu. Allahu a'lam. Iya. Syukran Endro. Kemudian ada Endang Sukati. Sabar, Allah tidak akan menguji umatnya di luar kemampuan umatnya. Benar ya. Syukran Endang Sukati. Kemudian ada Asep Trianto. Beri nasihat untuk bersabar dalam segala hal, insya Allah ada hikmahnya. Setuju ya. Syukran Asep Trianto. Kemudian ada Ning Susi. Qadarullah, semua sudah menjadi ketetapan dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi apa yang kamu suka itu tidak baik untukmu, dan apa yang kamu tidak suka itu baik untukmu. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik Ning Susi ya. Kemudian ada Inggu Hartono. Assalamualaikum, ikut menyimak aja Maiki. Salam kenal buat saudara-saudara pendengar Radio Fajri. Ya, Masya Allah. Ya. Waalaikumsalam ada Inggu Hartono ya. Kemudian ada banyak lagi nih. Aduh. Ya, baik. Ya, Maiki ngebut lah ya. Ada Anita Api. Sabar ya, ambil hikmahnya dari setiap musibah yang menimpa kita. Semoga kamu diberikan kekuatan dan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, ini panjang sebenarnya, Maiki ambil yang pentingnya saja. Mohon maaf Anita Api, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Dewi Utami. Bismillah, nasihat kepada teman yang terkena musibah. Teman harus ridho atas ketetapan Allah, sambung kantor kehidupan, sabar, semoga ujian ini sebagai penghapus dosa dan penambah derajat keimanan. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik Dewi Utami. Kemudian ada Muhammad Syahroni ya. Bersabar dan ikhlas dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus semangat menjalani hidup, tetap tegar dan tetap semangat. Siap? Ya. Muhammad Syahroni ya. Kemudian ada Wijayanti Rahma Depok hadir katanya. Bersabar itu berarti Allah sayang sama kita. Allah mau agar kita senantiasa mendekatinya dengan beribadah tersebut. Masya Allah ya. Selanjutnya ada Palu Pilup ya. La tahzan, lewati apa yang harus dilewati, lakukan yang terbaik apapun itu hingga kita kembali kepadanya dalam keadaan yang baik. Bahkan daun yang gugur pun atas izinnya. Maka semua yang terjadi adalah kehendaknya. Kuatkan hati, luaskan kesabaran, terus memohon ampunan, insya Allah semua akan lebih baik. Ada Arya Giriyasa, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketahuilah kawan bahwa musibah itu adalah sebagai ujian kita dalam hidup di dunia. Bisa jadi musibah tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Selanjutnya ada Ummu Bilqis, sabar dan ridho atas ketetapan Allah. Ada Al-Mukni di Cikeretek, ikut menyimak aja, selamat menyimak ya. Kemudian ada Alawi, sabar dan tawakal, semua dari Allah, akan kembali kepada Allah. Setuju ya. Selanjutnya ada Dewi Sri, dan ini pesan terakhir dari Facebook ya, sebelum kita cek dari SMS. Bersabarlah, mungkin musibah ini sudah memang jalannya dari Allah, supaya kita bisa lebih introspeksi diri dan minta pertolongan kepada Allah agar kita lebih dekat lagi kepada Allah dan berbaik sangka kepada Allah. Ya, Masya Allah ya.
Terima kasih pendengar yang sudah mengirimkan pesannya melalui fanpage Radio Fajri di facebook.com/Radio Fajri. Ya, dari SMS ada berapa nih ya? Ada lumayan nih. Ada dari Ukti DC di Parung. Diberikan dia kekuatan dan kesabaran atas musibah yang dihadapi. Semoga di balik musibah yang dihadapi akan ada yang terbaik ya, yang Allah berikan. Syukron, afwan. Terima kasih Ukti DC. Kemudian ada Sobari di Jakarta Barat. Sedang ikut menyimak saja Fajri FM pada hari Ahad. Masya Allah. Waalaikumsalam ya. Baik ya, Sobari hadir ya. Kemudian ada Pak Amru di Tangerang. Assalamualaikum, saya Abdurrahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Tangerang. Janganlah ditertawakan jika ada yang jatuh seperti orang yang jatuh di got. Iya benar ya. Itu jatuhnya di got, jangan ditertawakan ya. Apalagi jatuh misalkan dalam menghadapi ujian gitu ya. Jangan dianggap sepele, jangan direndahkan, jangan ditertawakan. Kenapa? Karena badai ya, kekuatan badai yang menerpa setiap orang itu berbeda-beda ya. Level ujian itu beda-beda ya, kekuatan ujian itu beda-beda gitu ya. Bahkan ketika kita menertawakan seseorang yang tengah jatuh ya, itu kita sedang jatuh dengan ujian yang berbeda pula. Jadi sebaiknya jangan saling mentertawakan gitu ya. Puas gitu ya. Jangan, saling mensupport, saling mendukung, saling mengulurkan tangan ya. Baik, demikianlah pendengar dimanapun berada, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh pendengar setia Radio Fajri FM, suara kebangkitan Islam. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita semua, dan Allah berikan taufiknya kepada kita agar bisa mengamalkan apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah kita dengarkan. Terutama buat saudara-saudara kita yang saat ini tengah ditimpa musibah, bersabarlah ya. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan setiap musibah menjadi penggugur dosa dan meningkatnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mohon maaf ketika ada pesan yang tidak sempat dibacakan karena baru bermunculan gitu ya. Tidak berkecil hati, bisa dicoba di lain kesempatan, insyaallah tetap bermanfaat ya. Niatkan lillahi taala. Akhir kata saya Maiki pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Terima kasih ya, jazakumullah khair pendengar berada atas kebersamaannya. Jangan lewatkan ya, besok Fajri akan kembali menyapa dan menemani Anda ya. Mulai jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.